Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ferdiansa Afriwadi dengan NIM nomor induk mahasiswa 666 11 975. Nama saya Vita Putra Oktaviani, NIM 666 11 9002. Saya Tipal Rama Aurelia, NIM 666 11 9001. Perkenalkan, saya Dava Rahmat Zaizafun dengan NIM 66611900058. Di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan mengenai pengertian dan proses komunikasi organisasi. Komunikasi merupakan proses komunikator mengirimkan makna-makna baik dalam bentuk simbol maupun kata-kata yang dimaksudkan untuk merubah perilaku orang lain. Dengan kata lain itu, memberikan pesan dengan Konflik dalam organisasi. Konflik dalam organisasi dapat terjadi dikarenakan ketidaksesuaian peran dan ambiguitas yang terjadi dalam proses komunikasi. Menurut Herdiansah, konflik dalam organisasi dapat terjadi dikarenakan komunikasi yang dibangun oleh organisasi kurang baik. Konflik dapat memberikan dampak positif dan negatif dalam organisasi. Dampak positif yang diberikan oleh konflik adalah konflik mencegah kemonotonan yang terjadi dalam organisasi, serta konflik dapat dijadikan sebagai pelajaran atau pengalaman agar lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan dalam suatu organisasi. Sedangkan dampak negatif dari adanya konflik dalam organisasi adalah terganggunya komunikasi organisasi, menghalangi kerjasama antara orang-orang yang memiliki konflik, dan mengganggu kinerja dalam bekerja dalam organisasi. Strategi-strategi penyelesaian konflik yang dapat digunakan dalam organisasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, menghindar. Yang kedua, mengakomodasi. Yang ketiga, kompetisi. Yang keempat, kompromi. Dan yang terakhir adalah kolaborasi. Strategi-strategi dalam penyelesaian konflik dalam organisasi harus membutuhkan komunikasi yang digunakan untuk mempengaruhi persepsi orang lain dan perilaku orang-orang. Pendirian PML bermula dari kecintaan dan ketertarikan terhadap musik liturgi, terutama musik inkulturasi yang berangkat atau berlandaskan kultur atau budaya Indonesia. Inkulturasi yang dimaksud adalah memasukkan unsur-unsur budaya dan menciptakan lagu-lagu atau musik liturgi. Dalam buku perjalanan musik Gereja Katolik Indonesia tahun 1957 sampai dengan 2007, dikemukakan oleh sang pendiri bahwa ide mendirikan PML bermula dari obrolan berkala dengan Paul Widayama yang adalah seorang awam dan tokoh musik Gereja Katolik sejak tahun 1967. Ketika itu, Roma Prier masih menjalani studi teologi di Yogyakarta. Dalam perbincangan tersebut, terdapat kesamaan pemikiran antara kedua tokoh ini untuk mengelola musik gereja secara profesional. Dalam organisasi PML, para karyawan dituntut bekerja maksimal namun tidak mendapatkan hal layaknya karyawan di tempat lain. Tidak terdapat standar untuk mengukur kinerja karyawan. Keadaan demikian lambat laut menimbulkan stres dan berpengaruh pada produktivitas kerja. Dan stres ini sudah terjadi dari waktu ke waktu tanpa disadari. Sehingga sampai saat ini para karyawan tidak merasa lagi adanya upaya lebih untuk menunjukkan kinerja yang optimal demi mendapatkan sebuah pengakuan atau apresiasi. Pusat Musik Liturgi PLM Yogyakarta adalah organisasi yang bergerak pada lingkungan sosial. Pemimpin selaku memberikan tugas secara terus-menerus dan menganggap karyawannya selalu menjalankan tugas yang diberikan tanpa memikirkan apakah tugas yang diberikan secara terus-menerus akan menimbulkan konflik baru dan menyebabkan stres terhadap karyawannya. Perasaan terpanggil untuk melakukan tugas pelayanan, menuruti perintah atau loyalitas terhadap tugas sosial gereja ini tidak terdapat ukuran yang pasti untuk memberikan penilaian sejauh mana orang merasa nyaman atau stres terhadap hal yang dialami. Namun terkadang dalam lembaga sosial seperti ini, orang dengan sukarela mengabdikan diri walaupun stres itu sebenarnya ada. Terkadang pemimpin memberikan tugas atau tanggung jawab yang besar karena menganggap bahwa ini adalah lembaga sosial gerejani. Maka anggotanya pasti akan turuti saja. Hal lain yang juga muncul dari karyawannya yang menerima tugas yang diberikan walau dari segi waktu, tenaga maupun pikiran sebenarnya menolak. Tapi karena adanya beban psikologis dalam diri sehingga menerima saja suatu tugas dengan terpaksa.
Dari studi kasus yang telah dijelaskan, oleh karena itu, dapat dilakukan beberapa strategi dalam menyelesaikan atau mengatasi stres dan konflik yang dialami dengan menggunakan strategi komunikasi, antara lain 1. Memperkuat harapan. Memperkuat harapan adalah salah satu cara untuk mengatasi stres dan konflik dalam organisasi. Seperti harapan untuk mendapatkan jabatan atau gaji yang lebih, harus merasa bahwa individu memiliki bakat, keterampilan, dan kemampuan yang bisa digunakan untuk mendapatkan apa yang diharapkan. 2. Keterhubungan. Keterhubungan adalah pengaruh yang memelihara dan secara sosial mendukung kawan, tetangga, keluarga, komunitas, dan organisasi. Salah satu sumber terbesar untuk mengurangi stres dengan adanya dukungan sosial. Dukungan sosial dalam bentuk interpersonal di tempat kerja merupakan pengaruh yang kuat untuk mengurangi stres dan konflik dalam organisasi. 3. Kehati-hatian. Kehati-hatian adalah seni di mana kita merasa menikmati kehidupan dari saat ke saat. 4. Daya tahan. Mengatasi stres dengan daya tahan berarti dapat berkomitmen, melaksanakan kontrol, dan dapat menerima tantangan. Tahan dapat merubah stres menjadi peristiwa mengurangi stres. Dengan adanya daya tahan membuat karyawan atau seseorang terbuka terhadap dukungan sosial dan Di sini saya akan menjabarkan terkait kesimpulan dari pembahasan yang tadi. Nah, jadi kesimpulannya itu ialah komunikasi organisasi merupakan proses dari mengirim dan menerima pesan yang terjadi dalam suatu organisasi yang di dalamnya terdiri dari keberagaman yang saling tergantung, baik itu satu sama dengan yang lainnya. Selain itu juga di sini ada yang namanya konflik, di mana konflik itu dapat terjadi kapanpun, dimanapun, dan bisa terjadi dalam situasi dan kondisi apapun. Nah, jadi berbicara mengenai konflik, bahwasannya konflik itu tidak hanya berkaitan dengan hal yang negatif, namun konflik pun bisa berdampak positif bila kita bisa mengolah konflik tersebut. Nah, jadi dampak positif dari konflik itu salah satunya ialah mencegah terjadinya kemonotonan dalam berorganisasi. Nah, adapun strategi-strategi dalam penyelesaian konflik yang terjadi dalam organisasi itu perlu melibatkan komunikasi yang berfungsi sebagai alat dalam mengubah dan mengarahkan persepsi maupun perilaku-perilaku orang-orang yang berkonflik tadi. Nah, adapun strateginya atau strategi dalam menyelesaikan konflik itu harus memperkuat harapan, kemudian keterhubungan, kehati-hatian, daya tahan, dan yang terakhir ialah kesediaan untuk memaafkan. Mungkin itu terkait kesimpulan dari pembahasan di atas. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.